Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Tidak di bawah hukum Taurat. Saudaraku, umat perjanjian baru, yaitu saudara dan saya, adalah umat yang telah memperoleh pembenaran oleh Kristus, yang artinya dosa kita telah ditebus melalui kematiannya di kayu salib. Akibatnya apa? Akibatnya kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia Allah. Hal itu dinyatakan dalam Roma 6 ayat 15. Demikian. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Kalau di sini dikatakan tidak berada di bawah hukum Taurat, itu bukan berarti hukum Taurat sudah tidak berlaku lagi. Sebab Tuhan Yesus sendiri berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Matius 5 ayat 17. Kalau Tuhan Yesus sendiri yang berkata bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi, maksudnya untuk melengkapi, untuk menyempurnakan. Jadi sangat jelas, bukan berarti hukum Taurat sudah tidak berlaku. Itu berarti, maksud saya, itu bukan berarti membunuh, mencuri, berzina, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum Taurat menjadi legal atau diperbolehkan. Bukan, saudara. Tetapi yang namanya pelanggaran tetaplah pelanggaran. Tetapi kedatangan Kristus justru untuk menambah kriterianya. Dengan demikian, sejatinya hidup di bawah kasih karunia itu menuntut tanggung jawab yang lebih dari setiap orang percaya, yang dinamakan atau yang dikenakan pasal membunuh di dalam kekristenan bukan lagi ketika seseorang menebas leher orang lain dengan pedang atau memutilasi. Bukan hanya itu. Bukan juga ketika seseorang menikam temannya sampai meninggal. Tetapi ketika seseorang memfitnah, mencemarkan nama baik, atau menjelek-jelekan orang lain, itu sudah bisa dikatakan atau dikategorikan membunuh. Ketika seseorang mengingini milik sesamanya atau iri hati, itu sudah mencuri, saudara. Ketika melirik wanita lain atau sekedar genit mata, itu pun sudah bisa dikenakan atau dikatakan sebagai satu bentuk perzinahan. Hal ini harus disadari betul. Saudara, banyaknya orang Kristen yang merasa senang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Itu karena
mereka tidak memahami akan hal ini. Mereka berpikir hidup di dalam kasih karunia lebih enak, lebih mudah, karena semua tanggung jawab atas dosa sudah dipikul atau sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Itu sangat tidak tepat. Padahal bukan seperti itu. Semua itu justru tanggung jawab kita sebagai umat Allah yang sudah memperoleh pembenaran atau kasih karunia. Maka orang yang memiliki pemahaman seperti itu, sekali lagi, itu tidak tepat, bahkan bisa menyesatkan. Kalau tidak segera disadari, orang seperti itu pasti kelak akan binasa. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena mereka tidak memahami pengertian dosa. Apa itu dosa? Dosa di mata mereka dipandang sebagai pelanggaran atas hukum. Padahal yang benar, dosa adalah keadaan tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Ketidaktepatan, kemelesetan. Makanya di bawah kasih karunia, ketika seseorang baru mengingini milik sesamanya, sudah berdosa. Karena itu tidak sesuai dengan pikiran Allah. Begitu saudara. Itulah kenapa dalam ayat di atas dituliskan, jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Perhatikan jawaban atas pertanyaan, apakah kita akan berbuat dosa? Maksudnya boleh berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat. Jawabnya sangat tegas, sekali-kali tidak. Kalimat sekali-kali tidak ini pun harus dipahami dengan benar. Dalam arti bukan dosa perbuatan atau yang dapat dilihat mata saja, tetapi juga menyangkut kemelesetan atau ketidaktepatan dengan pikiran dan perasaan Allah. Oleh sebab itu, saudaraku, melalui kebenaran ini, mari kita sadar bahwa kalau dikatakan kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, itu sesungguhnya membawa tanggung jawab yang lebih besar dan lebih berat. Tetapi kabar baiknya, kita tidak perlu takut atau menjadi pesimis. Tetapi justru karena hidup kita di bawah kasih karunia, ada Roh Kudus, Roh Allah sendiri, serta Injil yang akan memampukan kita untuk tidak berbuat dosa lagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati.